Sedangkan untuk koper ukuran 18, 19, 20 bisa masuk ke kabin. Halo guys, balik lagi bareng gue Alfat di channel fokusnya solo traveling, backpacker, dan low budget. Wah, ini udah di bulan April dan gue yakin punya banyak banget planning untuk jalan-jalan domestik maupun internasional. Nah, tapi di vlog kali ini gue bakal share ke teman-teman mengenai satu hal penting yang istilahnya dibilang penting banget dan dibilang nggak penting juga penting sih kalau menurut gue. Jadi di vlog kali ini gue bakal ngebahas mengenai paradigma teman-teman yang masih bertanya apakah lebih efektif menggunakan ransel atau menggunakan koper. Pertanyaan ini tuh bagaikan jalan-jalan ke Singapura atau jalan-jalan ke Bangkok, ke pantai atau ke gunung. Begitupun dengan ransel. Jadi gue lebih enak pakai ransel atau menggunakan koper. Nah, ini sebetulnya ada pembahasan simple yang kadang kita juga agak sedikit bingung ya, istilahnya kita pakai ransel atau pakai koper. Nah, jadi sebetulnya ransel dan koper itu sama-sama tempat buat kita bawa barang kalau kita pergi traveling. Apa yang harus kita pakai, koper atau ransel? Nah, ini sedikit penjabaran dari gue berdasarkan pengalaman ketika gue traveling. Nah, jadi yang pertama gue bakal bahas yang namanya ransel. Nah, as we know, seperti yang kita tahu bahwa ransel itu ada dua tipe. Yang pertama tipe biasa dan tipe besar. Kalau tipe biasa mungkin seperti tas-tas sekolah. Kalau tipe besar itu like ketika kita mau pergi ke gunung, backpacker yang besar ukuran 45 liter ke atas. Penggunaannya seperti apa? Kelebihan dari menggunakan ransel sendiri kalau teman-teman traveling itu lebih simple, lebih compact, dan juga harganya nggak terlalu mahal. Jadi setiap orang bisa dan pasti punya ransel yang ukuran biasa. Tapi kerugiannya apa kalau misalkan kita pakai ransel? Ya mungkin teman-teman kalau misalkan yang fashionable pasti kan perlu banyak stuff ya, banyak barang-barang yang harus dibawa. Apakah sepatu bawa berapa banyak, baju bawa berapa banyak, mantel dan lain sebagainya. Dan itu memang salah satu kekurangan ransel atau tas. Jadi kita nggak bisa terlalu banyak bawa barang. Contoh ketika gue ke Filipina, gue bawa koper. Meskipun kekurangannya dari koper itu agak riweh dan kita harus teng-teng, geret-geret gitu. Kalau ada tangga kita harus naikin tangga berat. Tapi keuntungannya, pertama, baju nggak bakal lecek. Kedua, kita bisa bawa barang banyak, oleh-oleh banyak. Ketiga, ya kalau koper ini ya kelihatan lebih berkelas aja gitu. Kan memang kebanyakan orang berpikir kalau backpacker itu identik dengan ransel doang, backpack. Kalau misalkan yang kelas medium atau kelas atas, ya bawa koper. Nggak juga sih. Kalau menurut gue itu lebih ke kita prefernya kemana dan kebutuhan kita seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan memang buat backpacker dan low budget, bang gue cuma 2 hari ke Singapura, 3 hari ke Malaysia, gue saranin menggunakan ransel aja. Dan kalau misalkan kita menggunakan ransel, kita tuh ketika di bandara atau ketika di pesawat kita nggak usah beli lagi buat bagasi karena bisa masuk ke kabin. Nah, sedangkan untuk koper ukuran 18, 19, 20 bisa masuk ke kabin. Karena masih banyak yang nanya, bang kalau misalkan koper gue bisa nggak sih masuk ke kabin biar nggak usah beli lagi bagasi? Bisa, asal ukurannya 18, 19, 20. Lebih dari 22 ke atas itu wajib masuk ke bagasi. Kenapa? Karena nggak muat juga di atasnya, nggak bisa ditutup gitu. Dan memang terpatok di 7,5 kilo gitu kalau misalkan mau di kabin. Nah, kekurangannya apa juga buat koper? Koper mahal juga ya, karena koper kan ada yang hard case, ada yang soft case. Nah, itu memang variasi harganya juga beda. Nah, jadi kalau teman-teman masih bingung menggunakan koper atau menggunakan ransel, itu tergantung teman-teman tujuannya kemana, berapa lama, dan perlu nggak sih barang-barang itu dibawa. Kalau serasa perlu, ya kalau kayak misalkan kita lagi musim dingin nih ke Jepang, nggak mungkin kan kita bawa ransel doang, kita butuh jaket tebal, coat, dan lain sebagainya, membuat kita ketika traveling itu nyaman. Dan ketika kita kayak ke daerah-daerah tropis, ke Thailand, ke pantai, kita bawa barang banyak-banyak, balik lagi perlu apa enggak. Nah, jadi ketika koper dan ransel ini kita nggak bisa bilang, lu kok backpacker bawa koper, kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Tapi kita harus tahu juga dia tujuannya apa, berapa lama, dan situasi seperti apa. Nah, jadi kita bisa menentukan. Nah, semoga pemaparan dari gua ini bisa istilahnya membuat kalian nggak bingung lagi kita harus bawa koper atau pakai ransel. Dan so far gue juga pernah pakai koper dan gue juga pakai ransel. Kalau teman-teman ada kejadian lucu mengenai pakai ransel atau pakai koper, silahkan komen di sini. Dan jika ada pertanyaan juga jangan sungkan untuk bertanya. Long time no see banget gue nggak nge-vlog. So
keep in touch. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.